Ya, selanjutnya untuk topik infrastruktur yang akan dibahas dalam debat Cawapres esok hari, tentu tidak hanya perlu tadi kita bahas soal tol, kemudian bandara, bahkan juga infrastruktur maritim seperti apa. Tapi yang menarik kalau kita lihat dari visi misi ketiga paslon tersebut. Kalau kita lihat dari dokumen visi misi yang paling tebal adalah pasangan Amin, 140 halaman. Tapi mengapa kemudian kami tidak melihat satupun membahas soal IKN, Mas Zulfikar? Itu pertanyaan yang tidak valid menurut saya, Mbak. Maksudnya pertanyaan valid itu kenapa tidak ada IKN di dalam visi misi Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Mereka tidak pernah menyebutkan, tiba-tiba jadi gitu. Nah sekarang paslon Amin diminta untuk menyebutkan sesuatu yang tidak ingin dijanjikan gitu. Jadi tidak fair gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat IKN ini bukan prioritas kita. Kita tidak melihat proyek IKN ini sebagai sebuah kebutuhan yang urgent gitu. Dan ada 3 masalah paling tidak yang kita garis bawahi mengapa kita akan meninjau ulang, mengkaji ulang proyek IKN ini. Pertama adalah masalah ketimpangan regional atau regional disparity. Pembangunan IKN ini tidak serta-merta menyelesaikan regional disparity antara Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia karena tidak ada bukti empirik yang menunjukkan korelasi antara pemerataan pertumbuhan dengan lokasi ibu kota. Ya, kita lihat misalnya di Amerika Serikat ibu kotanya di Washington DC di pantai timur, sementara negara bagian yang paling kaya itu adalah California di pantai barat gitu. Ya kan, jadi sebenarnya tidak berkorelasi dimanapun lokasi ibu kota, pemerataan pembangunan itu bisa dicapai melalui kebijakan fiskal, infrastruktur, dan kemudian pemerataan SDM. Faktor kedua mengapa IKN ini tuh problematik adalah fakta bahwa yang namanya urban project itu punya resiko resiko kegagalan yang tinggi. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa proyek urban yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain ya. Kegagalan seperti apa kalau di IKN? Kenapa? Kegagalan seperti apa kalau IKN? Kalau kita lihat biaya yang akan dibutuhkan itu bisa membengkak 2-3 kali lipat. Salah satu contoh misalnya Mesir. Mesir saat ini tuh membangun ibu kota baru 50 km dari Kairo dan awalnya itu biayanya cuma 40 miliar US dollar. Sekarang bengkak menjadi 58 miliar US dollar dan itu belum selesai gitu. Dan kemungkinan ini akan terjadi juga dengan proyek IKN ya. Dan kita tahu sampai sekarang tidak ada investor asing yang berani untuk masuk ke dalam proyek IKN. Kenapa? Karena mereka menghitung resiko-resikonya itu gitu. Jadi, Mas Zulfikar, ya. Ini menariknya begini. Kalau tadi Anda mengkritisi atau mempertanyakan soal IKN tadi, sementara kan kita tahu IKN ini sudah diundang-undangkan kan. Nah, ini seperti apa? Apakah memang akan dilanjutkan atau diubah undang-undangnya atau seperti apa? Undang-undang ini bukan kitab suci, Mbak. Ya kan? Kalau kita lihat Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 itu sebenarnya sudah direvisi loh. Ya kan? Jadi udah pernah mengalami revisi dan bisa direvisi kembali. Berarti artinya ketika Amin terpilih, ini akan direvisi undang-undang itu? Oh iya, pasti akan direvisi dan kemudian ada satu pasal di dalam undang-undang itu yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota itu akan diputuskan melalui keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini bisa kita atur ulang kembali jika nanti insya Allah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi kan ini tidak bisa begitu saja karena kemudian uang yang keluar juga sudah banyak, tapi memang nanti keputusan akhirnya adalah pada presiden yang berikutnya, Mas Michael. Ya, kalau bagi Pak Ganjar urusan IKN ini sudah selesai. Kita ini jangan maju mundur, kalau sudah ada keputusan harus kita tuntaskan sampai selesai. Meskipun hitung-hitungannya tadi disampaikan. Ya, kalau hitung-hitungan ini kan semua dinamis ya. Tentu kan kita harus melihat setelah nanti politik sudah lebih stabil, ya tentu ada upaya dari pemerintah untuk bisa terus mengajak swasta terlibat. Dalam ini saya setuju bahwa swasta memang harus terlibat. Karena kota ini akan menjadi kotanya milik masyarakat, bukan cuma milik pemerintah. Tapi bahwa pemerintah yang memulai, menginisiasi di dalam banyak pembangunan bangsa-bangsa, peran dari pemerintah menginisiasi itu sangat penting. Dan ini ada satu visi besar bangsa yang kita harus punya dan sudah pernah dibayangkan dari dulu. Dari zaman Bung Karno juga sudah membayangkan ibu kota ini akan pindah. Jadi jangan sampai ini menjadi permasalahan yang tertunda-tunda, kita harus putuskan, sudah kita jalankan, jangan kita kemudian menaruh keraguan-keraguan lagi. Berarti tidak akan merevisi undang-undang IKN kalau nanti... Kalau revisi itu kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi bahwa esensinya secara fundamental ibu kota pindah ke IKN itu ya sudah pasti. Jadi kalaupun ada revisi itu kan sambil berjalan kita akan lihat kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Masih ada potensi artinya? Potensi utamanya adalah kita akan lanjutkan IKN untuk ada di sana. Dan mempercepat nanti apa hal yang kita perbaiki pasti kita perbaiki. Tapi esensinya kita akan pindah ke sana.
Oke, kita ke Mas Mulya dulu. Soal tadi Oke. ada upaya untuk merevisi undang-undang katanya. Wah. Pasti lagi katanya, pasti. Paling setia dengan undang-undang. Pasti. Paling Nah, itu Tapi setia kita coba dengan dengar dulu. undang-undang dan konstitusi dan UUD 45 Pancasila dan lain-lain. Tapi pada intinya begini, saya senang sekali mendengar bahwa Paslon 3 juga mendukung sebagai tentunya Udah yang kesana lah. yang akan bisa melakukan adalah yang OJ-nya ya, yang OJ-nya bukan yang KW-nya. Lalu kemudian dari Paslon 1 saya mau menanggapi 3 hal ya. Satu hal ini soal tadi katanya tidak urgent, tidak serta-merta memberikan hasil. Nah, saya mau mengingatkan lagi bahwa kalau di dalam kelas-kelas manajemen dan lain-lain gitu ya, termasuk manajemen kehidupan, itu ada 4 kuadran. Ada empat kuadran ini terdiri dari 2 hal. Satu yang hal-hal yang tidak urgent, ada hal-hal yang urgent. Ada hal-hal yang tidak important, ada hal-hal yang important gitu ya. Jadi ada 2 beda, urgent dan important. Nah, kalau kita tanya ke textbook management, itu kebanyakan upaya kita, resource kita harus kita spend di hal yang mana? Yang urgent and important atau important but not urgent. Nah, ternyata dia kalau orang-orang manajemen udah tahu, kebanyakan resource kita harus dialokasikan ke hal-hal yang important tapi belum urgent. Oke. Nah, ketika dia sudah urgent nggak ada pilihan, itu harus dikerjakan. Tapi ketika dia important tapi belum urgent, itu kesempatan kita untuk membangun di sana. Oke, gitu. IKN ini konteksnya IKN important atau ini urgent? very important, Oke. walaupun saat Important ini belum urgent. Nah, Oke. sekarang kita ngelihat gini, kita apa memikirkan hari ini saja. Urgent itu adalah hal-hal yang hari ini, detik ini. Mau ke toilet misalnya, itu mau nggak mau ya harus hari ini, detik ini. Tapi misalnya pendidikan, itu adalah ke depan, itu important gitu. Jadi jangan spend your time menghabiskan waktu mikirin toilet gitu. Ya udah, ketika harus ke toilet, toilet aja. Oke, tapi resikonya apa sih kalau ada revisi undang-undang? Tadi kan rencananya mau revisi undang-undang tuh kalau misalnya terpilih. Resiko terbesarnya apa kalau menurut Mas Mulya? Resiko terbesarnya adalah kita menihilkan lagi progres bangsa ini. Jangan lupakan bahwa pembangunan IKN adalah bagian dari progres bangsa untuk menuju negara maju. Oke. Dan kalau mau dilihat lagi soal katanya tidak urgent, ini bonus demografi 2045 itu kita harus manfaatkan sebesar-besarnya sebelum 2045, karena nanti di masa depan ini piramida penduduk Indonesia akan terbalik, bukan lagi orang muda yang banyak, tapi orang yang udah senior. Pada saat itu kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, memang belum urgent, tapi kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, itu tiba-tiba akan terbalik. Oke, menihilkan progres bangsa, Mas. Waduh. Kita bicara tentang kapasitas fiskal yang sangat terbatas, Mbak. Ya kan? Dan ketika kita bicara tentang tujuan paling utama dari bangsa Indonesia, ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ada cita-cita ingin membangun ibu kota baru, lalu kemudian menciptakan sebuah kota yang ideal gitu. Tetapi cita-cita yang paling utama yang perlu kita kejar dan harus kita lakukan saat ini itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana perekonomian itu harus ditumbuhkan tidak hanya di satu titik, tetapi di berbagai titik seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dari Aceh, kemudian Padang, kemudian Balikpapan, all the way sampai Papua itu merasakan. Dan ini tidak akan terjadi hanya dengan membangun satu kota di tengah hutan, ya kan? Dan kita bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber daya fiskal yang sangat terbatas. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang begitu penting untuk diselesaikan saat ini, mulai masalah pendidikan, mulai masalah lapangan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya, yang mestinya harus diprioritaskan sebelum kita membangun istana presiden yang baru gitu. Jadi logikanya di situ gitu, ya kan, kita ingin mencapai satu kondisi masyarakat yang ideal di mana ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan kebutuhan-kebutuhan mendesak inilah yang harus kita prioritaskan saat Meskipun ini. disebut tadi memang important tapi memang belum urgent gitu loh, Mas. Boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Ya, kalau bicara soal OJ, menurut saya ide untuk pindah ibu kota ini OJ-nya adalah dari Bung Karno. Jadi ini adalah satu ide besar yang sudah ada lama sebenarnya. Dan bicara kekuatan finansial, dulu memang mungkin ada kesulitan. Tapi kalau kita bicara kekuatan fiskal kita harus sudah sangat kuat, sudah benar-benar mampu sepenuhnya baru kita putuskan, terlambat. Kalau dulu mungkin zaman Bung Karno belum saatnya. Tapi sekarang kan ini sudah cukup maju, sudah maju dalam negara G20 dan banyak negara-negara lain bahkan sudah merencanakan pindah ibu kota dan sudah melakukan.
kapan Indonesia dianggap sudah bisa melaksanakan itu secara fiskal. Jadi kalau saya lihat secara keputusan sudah tepat bisa kita lakukan dari sekarang. Dan bicara soal tadi skala prioritas, waktu Bung Karno dulu membangun GBK, itu juga banyak pertentangan yang bilang, oh Indonesia masih negara yang miskin baru merdeka, masih butuh ini, itu. Tapi ada satu ide besar, bahwa Indonesia kalau mau menjadi negara besar, kita perlu simbol, kita perlu menunjukkan bahwa kita mampu. Bahwa ada hal yang harus kita selesaikan, dan itu adalah menunjukkan Indonesia bisa memindahkan ibu kota ke tengah dari Nusantara kita. Jadi simbolisme ini sangat penting. Kita kalau bicara sekedar prioritas, bagi kami, bagi Pak Ganjar, ide besar Bung Karno, dan dalam ini Pak Jokowi menjalankan ikan adalah karena Pak Jokowi anak ideologis Bung Karno, sama seperti Pak Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno. Jadi kita sama sebenarnya. Ujinya adalah ya dari Bung Karno idenya. Nah sekarang kita bicara siapa yang bisa mengeksekusi dan melanjutkan, justru Pak Ganjar yang akan lebih mampu. Karena ide ini paling dipahami oleh beliau sebagai silakan Mas Zulfikar. Simbolisme itu perlu, tapi jangan sampai merugikan masyarakat, ya kan? Ketika kita membangun satu kota hanya sekedar mengejar simbol, sementara biaya yang dikeluarkan begitu besar dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat minim, tidak ada logika yang bisa membenarkan keputusan ini gitu. Masa kita hanya sekedar berbangga, wah kita udah punya ibu kota baru, tetapi kemudian ada jutaan masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan gitu. Simbolisme seperti apa yang mau dibangun ketika hanya sekelompok orang, ada sekitar 2 juta penduduk IKN yang merasa bangga, sementara kota ini dikelilingi oleh lautan kemiskinan, sama seperti misalnya di film Hunger Games, ya kan, ibu kota itu keren sekali, tetapi kemudian orang-orang yang tinggal di distrik itu miskin semua gitu. Nah kita nggak mau seperti itu, dan kita butuh rasionalitas yang valid untuk mengambil keputusan mana yang perlu kita lakukan, mana yang perlu kita tunda. Dan itulah menjadi basis dari Paslon Amin. Yang ditawarkan oleh Mas Zulfikar tadi, masyarakat miskin segala macam, itu dikerjakan semua. Program makan siang gratisnya Pak Prabowo, melanjutkan berbagai kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, itu propor semua. Tapi itu kita sadari, itu yang urgent. Tapi kita tidak hanya fokus ke hal-hal yang urgent, kita fokus ke hal-hal yang important, yang ke depan juga tidak melupakan yang urgent. Nah, tadi Mas Zulfikar mengatakan, memberikan contoh California, yang sekarang ekonominya sudah lebih besar daripada New York. Ya, itu terjadinya bagaimana? California itu bisa besar sampai sekarang karena awalnya ada investasi yang datangnya dari bagian timur Amerika untuk mengembangkan pusat-pusat industri pertahanan dan lain-lain, yang akhirnya setelah beberapa dekade berkembang jadi industri semiconductor, akhirnya berkembang jadi Silicon Valley dan lain-lain. Kalau dari awal tidak pernah ada investasi untuk mengembangkan daerah itu di California, tidak akan jadi. Jadi ini manfaatnya akan kita petik beberapa generasi ke depan gitu. Kalau kita hanya memikirkan zaman sekarang, infrastruktur itu adalah orientasi ke depan. Kalau mau Indonesia maju, ya harus berani ngambil resiko mengembangkan pusat-pusat industri baru. Dan bukan hanya di IKN, kita juga ada 10 kota kita kembangkan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Jadi yang disampaikan kita kerjakan juga, tapi kita ada plusnya, plus yang penting ke masa depan. Anggaran lain tergerus gitu loh Pak. Enggak ya? Anggaran ini bisa kita cari, di mana-mana bisa kita cari. Dana-dana dari swasta, segala macam, itu bisa ada semua. Tapi pemerintah harus invest di awal. Di mana-mana kalau mau bikin proyek, ya pemilik proyek invest dulu dong. Taruhlah 20% down, segala macam. Di Singapura juga kalau beli HDB kan, misalnya apartemen, Mas Zulfikar, itu harus naruh duit dulu, modal. Di mana-mana kalau kita minjem, pemilik harus naruh duit dulu, modal. Ketika pemilik naruh modal, itu kemudian bank dan lain-lain baru mau masuk. Oh, pemilik udah berani naruh duitnya nih gitu. Baru gua akan masuk. Nah, ini kan sama, infrastruktur dasar yang dibangun, bandara, jalan-jalan segala macam, gedung-gedung, itu adalah infrastruktur dasar. Investor tuh ngelihat wait and see. Jadi memang betul, investor ngelihat wait and see. Kalau nggak dikerjain, nggak akan masuk mereka. Oke, ini pro kontra soal IKN. Dan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Tapi ini karena durasi terbatas, saya mau closing statement dulu untuk masing-masing paslon soal infrastruktur. Ya, karena debat besok akan membahas soal infrastruktur. 1 kalimat saja, singkat, dari Bang Michael dulu. Ya. Cawapres kami adalah Pak Mahfud, seorang ahli hukum. Kalau kita bicara membangun ekonomi yang baik ke depan, kita perlu ada kepastian hukum. Jadi membangun infrastruktur didukung dengan kepastian hukum, itu yang kita akan utamakan ke depan. Dan kerjasama pusat dan daerah juga. Oke, bagaimana dengan Mas Gibran? Infrastruktur itu harus 3 hal. Pro-poor, jadi berpihak pada masyarakat miskin. 2, pro-jobs, menciptakan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah pro-growth, membangun Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Dan ini kita harus berorientasi ke depan tanpa menghindari dan tetap menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang.
Infrastruktur itu adalah komponen yang sangat fundamental dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi dia harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan kemudian menggunakan proses yang bersifat teknokratis. Tetapi ujung dari pembangunan infrastruktur ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Paslon Amin akan menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, efisiensi dan durabilitas di dalam membangun infrastruktur supaya infrastruktur ini akan bermanfaat dan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua masyarakat Indonesia. Oke, kita akan lihat seperti apa gagasan akan digali dalam debat Cawapres esok hari. Terima kasih banyak Mas Zulfikar. Terima Mas Buya, terima kasih. kasih. Mas Waikal, terima kasih banyak. Oke. Kami jeda dulu ya Vita ya. Kita akan hadirkan sebuah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.